Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita lagi untuk, saya sudah katakan berkali-kali, jaga rekam jejak kita, jaga arah dan tujuan hidup kita dengan benar, supaya nanti Tuhan memberi kepada kita berkat, dan juga bukan hanya berkat tapi juga warisan yang istimewa bagi hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Beri kami sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, mau hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, mau menjaga rekam jejak kami di hadapan Tuhan, sehingga pada akhir perjalanan kami mengalami hal-hal luar biasa, berkat luar biasa daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 48, Kejadian 48, 21, 22. Kejadian 48 ayat 21 dan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Israel berkata kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dengan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Sekarang, melebihi bagian saudara-saudaramu, aku memberikan kepadamu satu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Amin. Yusuf orang yang istimewa, diberi warisan istimewa. Tapi sudah tahu, jalan ke sana tidak mudah. Itu sebabnya pesan saya, terutama kepada hamba-hamba Tuhan muda. Jangan mudah menyerah, jangan mudah balik kanan, jangan mudah, kalau saya tahu begini menjadi hamba Tuhan dulu saya sudah tidak mau. Itu kata-kata yang menunjukkan kualitas mental saudara-saudara sekalian yang memang di bawah standar. Ya, mari kita lihat bagaimana Yusuf. Dia mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Sebenarnya mau dibunuh, tapi ada Yehuda misalnya yang kemudian melindungi dia, katakanlah demikian. Ada Ruben yang melindungi dia. Waktu dia dibuang ke lubang sumur itu sudah lihat. Itu kalau dibiarkan di situ ya mati. Nah, mati pelan-pelan, mati kelaparan. Tapi untung kemudian ada salah seorang saudaranya bilang, "Kita jual aja dialah daripada ini, supaya dia tidak mati di situ pelan-pelan." Yang kedua, dijual sebagai budak. Sudah pernah menonton filmnya? Ya, sudah melihat bagaimana dia sebagai budak, tangan dan kaki dirantai, jalan kaki tanpa alas kaki. Berapa jauh jaraknya? Itu sekitar antara 400 kilometer sampai ke Mesir. Saudara tidak bisa bayangkan. Kemudian apa? Dijual, dibeli oleh Potifar. Di sana difitnah. Untung dia tidak ditikam langsung oleh Potifar. Masuk ke penjara. Terus kemudian apa yang terjadi? Dilupakan oleh orang yang pernah dia tolong di penjara. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan dia. Pelajarannya apa saudara sekalian? Dia dibuang ke dalam sumur, dia karena manja. Supaya dia tahu, perhatikan muka saya ke sini. Jalan ke depan tertutup, ke belakang tertutup, ke kiri tertutup, ke kanan tertutup, tapi ada satu jalan yang Tuhan ajarkan kepada dia, yang tidak pernah tertutup, yaitu ke atas,
kepada Tuhan tidak pernah tertutup, saudara sekalian. Jadi jangan ada orang yang kemudian mau membinasakan diri sendiri seperti Yudas sampai bunuh diri karena putus asa. Jangan. Karena ke atas tetap masih ada jalan. Kenapa dia harus dijual sebagai budak? Supaya dia tahu harga seorang manusia. Ketika dia memimpin di Mesir sebagai Perdana Menteri, maka dia menjadi orang yang sangat memperhatikan orang-orang, terutama pada waktu masa kelaparan. Luar biasa. Terus apa lagi? Dia difitnah oleh istri Potifar, menunjukkan bahwa betapa sakitnya kalau kita difitnah orang padahal kita sudah berbuat baik. Oh, saudara sekalian, di dunia ini kita berhadapan dengan apa? Kacang yang lupa akan kulitnya, air susu yang dibalas dengan air tuba. Itu tujuannya. Kemudian dilupakan orang yang pernah dia tolong. Sama persis. Oh, saudara sekalian, saya ini sudah tua. Tahu benar itu bagaimana pahitnya kalau kita orang yang sudah kita tolong kemudian lenyap, hilang. Ya, saya tidak tahu sudah berapa kali, yang saya bisa hitung 8 sampai 10 kali ibu selfie itu. Orang datang memelas-melas, Bu, pinjam tidak banyak, saya pinjam 2 juta untuk DP beli motor supaya saya bisa ngojek. Sekarang kami sehari makan, sehari tidak. Kelihatannya mau jadi anggota gereja, tapi mana dia ada bayar, ada ganti. Setelah itu dia ganti nomor handphonenya, hilang sama sekali. Saudara sekalian, kami sudah mengalaminya. Oleh sebab itu pesan saya terutama kepada anak-anak muda, ingat kalau sudah bertahan mengikuti proses-proses ini, engkau akan seperti Yusuf tadi katanya. Sekarang melebihi bagian saudara-saudaramu, melebihi hamba Tuhan yang lain, melebihi hamba Tuhan yang mudah menyerah. Saya ini bicara kepada hamba Tuhan terutama, yang sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit mau balik kanan. Jangan, saudara sekalian. Mari kita terus ikut Tuhan. Ya, seperti apapun prosesnya, kita tahu bahwa proses sepahit apapun itu mau mengangkat kita lebih tinggi lagi, kepada level yang lebih tinggi lagi, dan memberi kita warisan yang luar biasa di ujung jalan sana. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sekarang. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami sehingga oleh anugerah-Mu kami dapat meneruskan perjalanan, dan bagi hamba Tuhan meneruskan pelayanan dengan sukacita walaupun kami melewati berbagai proses dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.